Di pagi yang dingin, Yuzuru bosan berada di rumah dan ingin bermain di luar. Dia menelpon Kuranosuke untuk pergi bermain. Sementara ayah dan ibunya akan pergi keluar kota dan tidak akan pulang malam itu. Kuranosuke dan Yuzuru pun di luar rumah bermain kejar-kejaran gugusan bintang dengan para robot yang menjadi gugusan bintangnya. Sementara Yuzuru dan Kuranosuke yang mengejar mereka. Terlihat seperti permainan bocah, namun menyenangkan. Mereka terus berteriak gugusan bintang hingga Pak Ujang pun mendengarnya. Ternyata mereka hanya main, bukan gugusan bintang yang asli. Setelah capek bermain di cuaca dingin, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Kabutaku dan Yuzuru makan kue Daifuku. Daifuku adalah sejenis kue mochi Jepang yang di dalamnya terdapat berbagai isian rasa. Namun saat Kabutaku memakan salah satu kue Daifuku, ternyata kue itu keras seperti batu. Saking kerasnya palu yang mereka gunakan untuk memukul kue itu pun juga rusak. Akhirnya mereka memutuskan ke tempat gerotan untuk meneliti kue tersebut. Sesampainya di tempat gerotan, mereka melihat gerotan yang sedang tertidur pulas. Saat musim dingin beberapa kodok berhibernasi, termasuk jenis gerotan. Gerotan yang tertidur pulas itu dibangunkan oleh Yuzuru sampai ia terbangun. Yuzuru memberitahu kalau kue Daifukunya sangat keras seperti batu. Gerotan mulai meneliti Daifuku itu dengan menyuruh Yuzuru menunggu di luar bersama Kabutaku. Setelah diteliti, ternyata kue itu ada gugusan bintangnya. Tiba-tiba kue itu lompat dan masuk ke mulut gerotan hingga tertelan. Efek dari Daifuku itu membuat gerotan lompat-lompat tidak jelas hingga keluar dari goa persembunyiannya. Shin berpindah ke Ganiran dan Spaidon yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai yang indah. Di sana dia melihat gerotan lompat dengan sangat tinggi. Mereka segera melaporkan kejadian itu ke Kobrander yang ada di dalam hutan karena mencurigai ada gugusan bintang. Mereka pun melihat gerotan melompat-lompat bahkan sampai memegang pohon karena tak kuat melompat-lompat terus. Kobrander pun yang bingung melihat tingkahnya sampai heran. Bahkan gerotan melompat hingga keluar angkasa dan menabrak satelit. Sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Saat gerotan pingsan, Kobrander melihat ada yang bersinar di perut gerotan, dia yakin itu adalah gugusan bintang dan ingin mengambilnya. Jakushi 1, kecebongnya gerotan melihat hal ini dan melaporkannya ke Kabutaku. Jakushi memperlihatkan ke Kabutaku kalau gerotan akan dibedah oleh kelompoknya Kobrander untuk mengambil gugusan bintang. Kobrander yang sudah seperti dokter operasi pun memulai membedah gerotan. Namun saat akan membedah dia malah ketiduran dan tidak melanjutkannya. Ganiran membangunkannya dan mereka mulai membedah gerotan lagi. Di saat yang sama Kabutaku datang dan menghentikan Kobrander. Mereka pun terlibat keributan hingga gerotan terjatuh dari kasur dan memuntahkan kue gugusan bintang tersebut. Mereka pun memperebutkan kue itu. Di saat yang sama, gerotan juga sudah sadar. Saat kue itu melayang, kue itu diambil oleh seorang bapak-bapak yang merupakan Kapten Tombol yang sedang menyamar. Perlombaan kali ini adalah Red Light dan Green Light. Permainan seperti di salah satu film Squid Game. Dalam permainan ini, peserta harus bergerak menuju garis finish selama Kapten Tombol masih berhitung. Tetapi harus berhenti diam saat Kapten Tombol selesai berhitung dan menoleh ke arah mereka. Mereka harus tetap diam pada tempatnya saatnya Kapten Tombol mulai berhitung lagi. Kabutaku pun berubah ke wujud supernya dan bermain menggunakan robotnya. Saat pertandingan dimulai, Kapten Tombol selesai menghitung, Ganiran masih tampak berjalan santai. Hingga dia pun didiskualifikasi. Sementara Kabutaku yang tidak tahan menahan berat kaki robotnya juga ikut bergerak sehingga menyebabkan Yuzuru dan Kuranosuke terjatuh. Mereka bertiga pun didiskualifikasi seperti Ganiran. Kapten Tombol mulai menghitung kembali, dan saat dia menoleh, Kuajiro yang tak sempat berhenti diam pun terjatuh sehingga dia didiskualifikasi juga. Selanjutnya hanya tinggal 3 peserta. Spaidon tampak sangat santai dalam permainan ini hingga dia hampir mendekati garis finish. Saat hampir mencapai garis finish, Ganiran menyemangatinya sehingga dia pun menyauti teriakan Ganiran. Kapten Tombol yang melihat itu mendiskualifikasi Spaidon karena bergerak saat dia menghadap ke arahnya. Sekarang peserta yang tersisa adalah Gerotan dan Kobrander. Berkali-kali Kapten Tombol berhenti berhitung namun kedua robot itu tidak bergerak sedikit pun bahkan mendekati garis finish saja tidak. Akhirnya Kapten Tombol mencoba mendekati mereka. Ternyata mereka berdua tertidur saat pertandingan.
Dengan begitu Kapten Tombol mengumumkan mereka berdua yang menjadi pemenang di perlombaan kali ini. Saat Kapten Tombol ingin menyerahkan kue dengan gugusan bintang, ternyata gugusan bintang itu palsu. Dan Kapten Tombol meneruskan memakan kue Daifuku yang sudah kembali normal itu. Karena sudah kenyang, dia pun pergi. Sementara kelompoknya Kabutaku berupaya membangunkan Grotan, begitupun dengan Spaidon dan Ganiran mencoba membangunkan Kobrander dengan berbagai cara. Akhirnya mereka mencoba memanaskan mereka, namun ekor Kobrander malah terbakar hingga dia terbangun karena kepanasan. Kobrander tak sengaja menendang Grotan hingga terjatuh. Grotan yang terjatuh pun langsung bangun dari tidurnya. Pesan yang dapat diambil di episode kali ini adalah, janganlah kebanyakan tidur, dan janganlah membangunkan orang yang sedang tidur. Apalagi tidur pagi, orang Sunda bilang rezekinya akan dipatok ayam. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. はい、わかった。では早速対決を。ヒーローカバタック、報復 Z ゴルフ対決。